Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in. Lasyama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ilat taghut. Yuriduna ayyatahakamu ilat taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalam ba'idah. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman ati Allah padha taat sira kabeh Allah ing Allah. Wa ati'u lan padha taat sira kabeh ar-rasul ing rasul wa ulil amri. Lan pira-pira kang anduweni perkara. Ashabal amri wong kang anduweni perkara ail al ulati wong kang mirentai. Mingkum sangking setengah sira kabeh idza amarukum marintah kuming sira kabeh bi taatillah kalawan taat maring Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Fa in tanaza'tum muqalamun persulayanan sira kabeh talaftum persulayanan sira kabeh fisainin dalem suwiji-wiji farudduhu muqabalaken sira kabeh ilallahi maring Allah. Ayat kesila kitabihi maring kitabi Allah wa rasuli lan maring utusane Allah. Muddati hayatihi ing dalem muddata hayatihi ing dalem mangsa uripi rasul wa ba'dahu lan sakwise meninggali rasul ila sunnatihi maring pira-pira sunnati rasul. Ayat kesi iksafu alaihi martelaken sira kabeh alaihi ngatasi syek minhuma sangkeng karuni kitab lan hadis. In kuntum lamun ana sira kabeh tu'minuna iman sira kabeh billahi kalawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Dalika utawi baliaken ay raddu ilaihima baliaken maring kitab wa sunnah khairun luwe bagus lakum maring sira kabeh minat tanazu'i sangking persulayanan wal qauli lan pengucapan birroi kalawan pikiranmu dewe. Wasanu lan luwih bagus takwila apa pungkasani
ma ila pungkasan wa nazala lan temurun lama tasomah parekalani para padu Yahudiyun sapa wong Yahudi wa munafikun lan wong munafik pada moko ngajak sapa munafik ila Ka'ab bin Ashraf mareng Ka'ab bin Ashraf liyahkuma darapun ngukumi sapa Ka'ab bin Ashraf bainahuma ing dalem antarani wadal Yahudi lan ngajak Yahudi ilan Nabi maring Nabi sallallahu mugi-mugi nambahi rahmat Allah subhanahu alaihi ngatasi Nabi wasallama lan nambahi keselamatan Fatiyahu moko nekani sapa Nabi faqadha moko mutusi sapa Nabi lil Yahudi maring Yahudi falam yardo moko ora ridho al munafiku sapa munafik waqtiya lan teko sapa munafik lan Yahudi Omaro ing Omar pada karo mokono tur lahu maring Omar al Yahudiyo sapa Yahudi dalika ing mengkono mau keputusan Nabi faqala lil munafik moko dawuh sapa Omar lil munafiki maring munafik akadzalika ana to koyo mengkono mau keputusan Nabi faqala ngucap munafik na'am nggih faqatalahu moko mati ini sapa Omar hu ing munafik temurun apa ayat alam taro ana ta ora ningali sira ilal ladina maring wong akeh yasumuna kang nyono sapa alladzina annahum satuhuni alladzina amanu iku iman sapa alladzina bima kalawan barang unzila kang den turunaken apa mailaika maring sira Muhammad wa malan barang unzila kang den turunaken min qablika saking sakwis saturunge sira Muhammad yuriduna ngarepaken ayataha kamu ing yen to jaluk hukum sapa alladzina ila taud maring taud al-kasiri tugyani taud tegese akeh lacuti wa huwa utawi taud Ka'ab bin Ashraf iku Ka'ab bin Ashraf wa qad umiru lan teman-teman umiru dan perintah ayyak furu sapa alladzina yakfuru yang to kufur sapa alladzina bihi kalawan taud wala yuwalluhu lan ojo asia-asian sapa alladzina hu ing taud wa yuridu syaiton lan ngarepaken sapa syaiton ayyudillahum ing yen to ngasasaraken hum ing wong akeh dolala lawan kasasar ba'idan kang adoh anil haqqi saking perkara kang hak jelaskan di ayat sebelumnya bahwasanya pemerintah untuk melaksanakan amanah dan memberi keadilan kepada manusia itu. Ini ayat sebelumnya. Ila ra'iyati pada yang dipimpin. Dan yang dipimpin ini sebenarnya setiap orang itu pemimpin. Ada yang kapasitasnya luas, ya pemerintah itu agak luas. Dan sekali lagi, walaupun saya bilang pemerintah, kita harus ikut tafsirnya ya.
Dan keluarga itu ayah sebagai pemimpin di rumah tangga, ibu sebagai pemimpin bagi anak-anaknya di rumah tangga, dan juga anak itu diserahin amanah juga untuk menjaga hartanya orang tua. Itulah kullukum ro'in. Amanahnya ada semua orang itu. Setelah itu ayat yang pertama sebelum ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli fa amarahum bi adil amanati wa ayyahkumu bainan nasi bil adli taqaddama fi hadhil ayah ila ra'iyati. Yang kita bahas sekarang, Allah itu memberikan ayat kepada pemimpin dan juga memberikan ayat kepada orang yang dipimpin. Kewajiban orang yang dipimpin itu taat. Allah memerintahkan fa'amaru bi ta'atihi. Pertama, orang yang dipimpin itu rakyat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahya imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Kemudian di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kemudian sama Allah, orang yang dipimpin itu disuruh untuk taat kepada Rasulullah fima amara bihi wa naha anhu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah harus ditaati dan yang dilarang harus dijauhi. Summa bi taatil umara salisan. Umara pemerintah juga ditaati, atau orang yang memegang urusan kita, orang yang di atasnya kita, karena konsepnya itu yang bisa memerintah punya posisi di atasnya mengurusi urusan kita, karena perintah itu dari atasan pastinya. Maka orang yang diperintah itu harus taat kepada yang memerintah, selagi dalam ketaatan kepada Allah. Pendapat seperti ini termasuk pendapat qaulil jumhur wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa wairihim. Makanya saya sudah mengatakan tadi, tidak boleh kalau bicara tafsir mengandalkan ra'yu, pemikiran awak dewe, gak boleh. Di sini jelas mengartikan seperti tadi itu meruntut kepada pendapatnya jumhur dan juga pendapatnya Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan lainnya. Ada pendapat lagi menurut Sahlu bin Abdillah At-Tustari. Ati'us sultana fi sab'atin. Taat kepada pemerintah itu dibatasin dalam 7 hal. Ini kan pembahasan kita lebih spesifik kepada pemerintah. Kalau di hadis yang kullukum ra'in, diberi amanah itu kan ada pemerintah, ada kepala keluarga, ada ibu kepada anaknya. Amanah lengkap di dalam Islam itu. Cuman harus punya landasan seperti itu biar
tidak keluar dari pikiran kita, ya kalau kemungkinan cocok pikiran kita dengan kitab. Yang benar itu gimana? Kitabnya baca dulu, baru cocokkan dengan pikiran kita. Tidak ada salahnya itu. Ini menurut Sahal Ibnu Abdillah At-Tustari. Kan ayat ini mengenai ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum ya. Taat kepada sultan, kepada pemerintah, kepala pemerintah di dalam 7 hal. Ketika urusan durbit darahimi, pembagian dirham dan dinar-dinar, wal makabili wal auzan, pencegahan dan juga keadilan, wal ahkam, hukum-hukum, wal haji wal jumu'ah, masalah haji, Jumat, wal idaini, hari raya, kedua hari raya Idul Fitri, Idul Adha harus taat kepada pemerintah, wal jihad dan jihad. Wa ulil amri, orang yang mengurus urusanmu. Selagi amarukum bi taatillah wa rasulihi. Asbabul nuzul dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Al-ayah turun kepada Abdillah bin Hudzaifah bin Qais. Abdillah itu dipasrahin pasukan khusus oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Abdillah bin Hudzaifah itu memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu, kemudian disuruh bakar kayu. Setelah dibakar disuruh masuk kepada kayu yang dibakar pasukannya. Tidak mau pasukannya. Pasukannya berpikir, ada yang lapor kepada Rasulullah. Ada sebagian yang kata Al-Quran itu harus ikut Rasul. Kan dari awal memang disuruh ikut Rasul ya, Rasulullah wa Rasul. Tapi belum turun ayat ini. Asbabul nuzul dari ayat itu, Abdillah bin Hudzaifah ya, itu menyuruh pasukannya untuk masuk ke kayu yang dibakar. Ada yang tanya ke Rasulullah, ya taat kepada pemerintah atau kepada atasan atau kepada orang yang memerintah urusan kita selagi tidak maksiat kepada Allah. Kalau bahasanya itu taat kepada makhluk selagi tidak maksiat kepada Khalik, sang pencipta. Karena kalau sampai taat disuruh masuk ke kayu yang dibakar oleh Abdillah bin Hudzaifah tadi, taat masuk sungguh, bertolak belakang dengan ayat wala taqtulu anfusakum, janganlah bunuh diri kan. Ada ayat yang seperti itu. Makanya ya turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Seperti itu. Dan tambahan keterangan ulil amri untuk tidak berangkat dari pemikiran kita ya.
Ulul amri itu ada yang berpendapat Jabir Abdillah wa Mujahid. Menurut Imam Jabir Abdillah dan Mujahid, yang dikatakan ulul amri itu yaitu ahlul Quran wal ilmi, ahli Al-Quran dan juga ahli ilmu. Wa huwa ikhtiyaru Malik. Imam Malik memilih ulul amri itu orang yang mengurusi urusan manusia, masyarakat, itu ahlul Quran dan ahlul ilmi. Wa nabuhu qaulud Dhuhaki, sependapat dengan pendapatnya Jabir bin Abdillah wa Mujahid, yaitu pendapatnya Imam Dhuhak, yakni ulul amri, yang dimaksud ulul amri al-fuqaha wal ulama fiddin, di dalam urusan agama. Menurut Ibnu Kaisan, ulul amri itu mereka-mereka ulul akli, yang mempunyai akal, warra'i, dan pendapat, alladzina yudabbiruna amran nas, yang mengatur urusan rakyat, pemerintah masuk. Jadi kalau ulul amri dimaknai pemerintah, ini harus ikut pendapatnya Ibnu Kaisan. Ada semua sebenarnya, cuman kita biasakanlah melatih untuk lari ke ulul amri bermakna pemerintah. Ini ada asal muasalnya ya, karena di sini kan dibahas di tafsir Jalalainnya, jangan sampai nanti ketika ada permasalahan jangan pakai pemikiran kita juga. Kalau pakai hukum, pakai ayat Al-Quran, penafsirannya harus dimaksur lah. Jadi Ibnu Kaisan memasukkan pemerintah itu memang ulul amri, karena yang mau menjadi kepala pemerintahan itu jelas pintar, berpengaruh, dan ketika menjadi kepala pemerintahan itu pasti mengatur rakyatnya. Ini kan benar, sudah pemahaman seperti ini sudah benar. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Wa in tanaza'tum fi syai'in, ketika nanti ada perbedaan, cara mengembalikannya sama kepada Al-Quran wa Rasul, kepada Rasulullah ketika waktu hidupnya Rasulullah. Ai iksafu alaihi, bukakanlah permasalahan itu, bukanlah Al-Quran dan hadis. Nah ini lagi ya, tidak moro-moro cuman Al-Quran dan hadis di sini. Tapi kita harus berpikir secara luas juga, bukan semata-mata cuman Quran dan hadis saja yang kita fi syai'in farudduhu ilallahi wa Rasul. Maka perintahnya Allah Ta'ala menyuruh mengembalikan segala permasalahan yang ada di tengah-tengah pemerintahan
Atau kalau pakai hadis kullukum ra'in, permasalahan di antara kita kehidupan sehari-hari, kembalikanlah kepada hukum Al-Quran dan hadis. Tapi bukan cuma dua itu, itu kan secara nalar benar ya, gak ada yang menyalahkan, tapi kita harus bil maksur lagi, nggak boleh semena-mena langsung birro'yi. Nanti dia dijelaskan oleh Musannif Tafsir Jalalain setelah ini. Saya sampai buka ini biar tidak semena-mena saya birro'yi, karena kalau saya menjelaskan itu tidak pernah menafsiri. Saya itu rata-rata penjelasan yang saya sampaikan itu bil maksur, keterangannya dari saya. Seperti tadi itu penafsirannya kan bagus, bil maksur itu ada riwayatnya. Kembalikanlah segala permasalahan itu kepada fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah, ai ila kitabihi, kata kitab tafsir Jalalain, war rasuli muddata hayatihi wa ba'dahu ila sunnatihi. Memang ada hadis tidak akan tersesat jika orang berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Iya, memang itu benar juga. Tapi sekali-kali kalau bicara ayat Al-Quran, jangan langsung memutuskan pakai birro'i. Takutnya masuk ke dalam hadis juga sama dengan memesan tiket tempat di neraka. Gimana penafsiran bil maksurnya fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Fa amara ta'ala bi raddil mutanazza'i fihi ila kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bisa mengembalikan kepada Al-Quran, permasalahan itu kepada Al-Quran dan kepada hadis, walaisa liwairil ulama, tidak bisa hal itu dilakukan oleh selain ulama. Ma'rifata kaifiyatir raddi ilal kitabi was sunnati, hanyalah ulama yang bisa mengembalikan permasalahan ini ketika dibukakan Al-Quran dan hadis, bisa nyambung kepada Alkitab was sunnah. Wa yadullu hadza ala sihhati kaunis su'alil ulama'i wajiban. Jadi harus bertanya kepada ulama tentang urusan agama ini. Wamtisali fatwahum, dan mengikuti fatwanya. Kita sambil minum. Kalau melanggar fatwanya ulama, ya haram-haram. Baik apapun haram. Wamtisali fatwahum lazimah, wajib hukumnya. Sahal disebut lagi, Imam Sahl bin Abdillah rahimahullah ta'ala menegaskan, la yazalun nas bi khairin ma'addamus sultana wal ulama. Tidak akan hilang dari tengah-tengah masyarakat itu apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah dan ulama. Ketika pemerintah mengatur desibel, ya harus diikutin desibel yang boleh ikut pemerintah, yaitu desibel suara ya. Joget-jogetnya gak boleh, ya harus gak ada joget-jogetnya. Mengganggu, gak boleh mengganggu. Atau sultan, pemerintah sudah mengatur, wal ulama sudah mengatur hukumnya.
faida antomu hadaini, ketika sudah diatur ya, hadaini aslahallahu dunyahum, maka masyarakat itu akan diberi kebaikan oleh Allah, dunyahum wa ukhrahum, urusan dunianya dan akhiratnya. Wa idastahaffu bihadaini, ketika mengentengkan peraturan dari pemerintah dan ulama, afsadu dunyahum wa ukhrahum, maka rusaklah urusan dunianya dan akhiratnya. Ini bil maksud ya, ada tendensinya. Dengan artian ayruddu dzalikal hukmah, carilah hukumnya ketika ada permasalahan di tengah masyarakat, di pemerintahan banyak pastinya. Carilah hukumnya itu di dalam Al-Quran au ila rasulihi, lewat ulama, karena yang mau langsung ke Al-Quran dan ke hadis itu harus ulama yang bisa. Dan ulama dan pemerintah, kan pemerintah menghargai ulama, ulama menghargai pemerintah. Au ila rasulihi bisuali fi hayati, au maknanya itu mengembalikan kepada Rasulullah ketika waktu hidupnya, au binadhari fi sunnatihi ba'da wafatihi, atau memikir-mikir permasalahan itu mencocokkan dengan sunnah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza qaulu Mujahid wal A'mash, Imam A'mash wa Qatadah, Imam Qatadah, wa huwa as-sahih. Barang siapa yang tidak memperhatikan cara yang tadi, ketika ada permasalahan tidak mau membuka di Al-Quran, membuka cara menjawab itu, membuka Al-Quran atau membuka hadis lewat keterangan ulama atau tanya kepada ulama, wa man lam yara hada, tidak memperhatikan hal yang sedemikian, ihtalla imanuhu, cacat imannya. Biqaulihi ta'ala in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Karena Allah sudah, setelah disuruh iksafu alaihi minhuma, bukalah dengan Al-Quran, dengan hadis, lewat ulama, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir ay raddu ilaihima. Apabila tidak memperhatikan itu, cacat iman seseorang itu. Hal yang seperti itu khairun, lebih bagus bagimu semua, minat tanazu'i, daripada bertentangan, tidak ketemu hukum-hukumnya itu. Dan teruskan cuman birro'i, pikiran, apalagi birro'i mau dipakai memahami ayat Al-Quran, terlalu jauh pada Quran dan hadis. Karena kita juga diberi cara istimbatul hukmi itu kepada ijma' qiyas. Ijma' qiyas itu ada dasarnya, hadisnya Hasan Urib, tapi ya sebenarnya yang dilarang ini sangat banyak, sangat banyak. Jadi ada kesempatan menjelaskan, ulama itu menjelaskan larangan-larangan
yang lebih banyak daripada yang disebutkan di Al-Quran. Ulama bisa pakai hadis, bisa pakai hal lain, tapi hadisnya hadis hasan gharib. Ada di ayat ini juga hasan gharib. Artinya ijma qiyas masuk. Ijma gak mau dimasukkan. Yang mengumpulkan, kamu kelas berapa? Aliyah. Kelas Aliyah kelas berapa? Kelas 11. Pelajaran kelas 12 ya. Yang mengumpulkan Al-Quran itu kan ijma. Ijma sahabat itu, qat'i. Maka menolak ijma tidak boleh. Istimbatul hukmi qiyas tidak boleh juga, karena di proses qiyas itu ulama mengembalikan permasalahan yang tidak menyalahi sumber asli yang sudah ada di Al-Quran kepada Al-Quran. Itu ulama, cara-caranya sangat paham. Makanya iya, memang awalnya Quran hadis tidak akan tersesat, dan cara kembali ke Quran hadis itu ulama. Jangan coba-coba cuman memvonis dengan pikiran sendiri, takut keliru. Yang lebih baik pikiran kita cocokkan dulu dengan kitabnya ulama. Nanti kalau sudah cocokkan tidak ada beban mental. Terus setelah itu pakai hadis hasan gharib qiyas ya, untuk mencocokkan larangan-larangan Allah sebenarnya sangat banyak. Bisa lewat hadis, bisa lewat perumpamaan, diumpamakan. Jadi kalau hukumnya ini haram, walaupun sempat ganti nama, tidak itu lagi, tapi diganti dengan Indonesia, apa Indonesia, tetap haram. Kalau sudah ulama memfatwakan haram, haram. Ila yaumil qiyamah haram. Ulamanya banyak. Itu gambaran kehidupan kita bermasyarakat, dipimpin pemerintah, ada permasalahan. Memang disuruh cari hukumnya, ikshafu alaihi minhuma. Larikanlah, bukanlah Al-Quran, bukanlah hadis, lewat ulama, cuma qiyas, tak apa-apa. Biar iman kita tidak cacat. Kalau tidak mau seperti itu, kalau haram akuin saja haram. Kalau lagi ngumpul-ngumpul ya akuin saja haram, tobat. Jangan sampai mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram, nanti murtad konsekuensinya. Kalau haram akui saja haram, tobat. Wa ahsanu ta'wila, dan husnul khotimah ya. Dan ayat yang kedua, para pemirsa dimanapun berada, ayat kedua ini seakan-akan mau mempermainkan hukum. Ayat kedua ini untuk Yahudi dan munafik mau mempermainkan hukumnya agama. Kita buka, saya hati-hati karena di sini jangan sampai pakai roi. Biasanya saya tidak sampai buka seperti ini. Tapi karena ayatnya itu familiar, takut banyak yang mau paham, saya sampai hati-hati sungguh ini. Dan ayat yang kedua
itu gambarannya itu Yahudi munafik mau mempermainkan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana diperlakukan oleh Sayyidina Umar, langsung dibunuh ya, sama Sayyidina Umar langsung dibunuh. Alam tara ilal ladzina yas'umuna, ya, ayat 60 tadi, ayat 6 ayat 59 An-Nisa. Ayat 60 turun ketika orang Yahudi dan orang munafik mengajak orang Yahudi dan munafik bertengkar. Ada permusuhan di antara Yahudi dan orang munafik, mengajak minta hukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini ulamanya Yahudi yang sempat menjadi provokator kepada Abi Sufyan untuk membalas kekalahan perang Badar. Ketika ada permasalahan, permusuhan di antara Yahudi dan orang munafik, maka orang munafik itu mengajak untuk minta hukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Ini ada penjelasannya juga. Orang Yahudi mengajak minta hukum kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'tiyahu. Kemudian datanglah kepada Nabi Muhammad. Faqadha lil Yahudi. Maka Rasulullah memberi hukum kepada orang Yahudi yang gak rela munafik. Falam yardul munafiku. Tidak rela munafik terhadap keputusan Nabi. Bagaimana kalau sudah tidak rela terhadap hukum yang difatwakan? Tahu sama dengan keputusan Nabi kalau ba'da wafatihi. Wataya, dan sama-sama mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab, Umarul Faruq. Fadzakara lahu al-Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya sudah diberi putusan oleh Nabi. Faqala lil munafik. Tanya orang munafik. Ditanya munafik sama Sayyidina Umar. Sungguh demikian kamu sudah diberi hukum sama Rasulullah? Iya. Faqatalahu, maka dibunuhlah munafik itu oleh Sayyidina Umar. Ini di Asbabul Nuzul kitab Tafsir Jalalain disebutkan seperti itu. Dan keterangan yang seperti itu benar sudah, karena berangkat dari bil maksur. Rajulin minal munafikin. Nabbas ini kuat pendapatnya kalau menjelaskan ayat. Ada di antara laki-laki dari orang munafik, yuqalu lahu Bisrun. Bisrun namanya. Wa baina Yahudi husumatun husumah. Faqala al-Yahudi, maka orang Yahudi mengajak ke orang munafik karena ada permasalahan. Intolik bina ila Muhammad. Wa qala al-munafik, munafik berkata, bal ila Ka'ab bin Ashraf. Yuk ke Ka'ab bin Ashraf saja. Yang disebut oleh Al-Quran Tawud, tughyan, kejahatannya banyak.
Tidak mau orang Yahudi ayyu khasimahu illa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelesaikannya permasalahan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a dzalikal munafiqu atamahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqada lil yahudi. Ketika munafik melihat kemauannya Yahudi, maka berangkatlah bersama Yahudi minta keputusan hukum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diberi hukumlah oleh Rasulullah bagi Yahudi. Rasulullah itu adil. Yahudi munafik dihukumin semua. Walamma kharaja qalal munafiku, setelah keluar dari Rasulullah, orang munafik itu bilang, la ardo, saya tidak rela keputusannya Nabi itu. Intolik bina ila Abi Bakrin, ayo kita minta keputusan kepada Abu Bakar. Wa hakama lil yahudi walam yardo, maka memberi hukum kepada Yahudi, enak, hukum enak kepada Yahudi. Takarahu zujjaj wa qala intolik bina ila Umar. Alam yardo, ketika ke Nabi, orang munafik itu tidak rela hukum yang diberikan Nabi. Wa qala intolik bina ila Umar, kita ke Sayyidina Umar, kata orang munafik tadi. Faqbala ala Umar, maka menghadaplah keduanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Umar bin Khattab, ada lakopnya Al-Faruq nanti. Faqala Yahudiyu, maka bilanglah Yahudi, inna sirna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah kepada Rasulullah meminta kepastian hukum ini. Summa ila Abi Bakrin, kemudian kepada Sayyidina Abu Bakar, saya dengan munafik ini minta hukum. Faqala Umar lil munafik, ditanya oleh Sayyidina Umar munafik tersebut, akadzalika huwa, apakah begitu munafik? Qala na'am, iya. Sampai Sayyidina Umar hatta ahruja ilaikuma, padahal wa khodas saifa, masuk dan Sayyidina Umar ngambil pedang, summa daraba bihil munafiqah, kemudian oleh Sayyidina Umar orang munafik itu dibunuh. Cocok dengan keterangannya tafsir Jalalain. Kadzalika Umar wa taya Umar fadzakara lahul yahudiyyu dalika faqala lil munafiq akadzalika faqala na'am faqatalahu, dibunuh sama Sayyidina Umar. Artinya kitab tafsir Jalalain ini bil maksur semua yang dibicarakan oleh tafsir Jalalain. Terus Sayyidina Umar setelah membunuh munafik tersebut, wadahalla wa hada sayfa summa daraba bihil munafiqu hatta barada, mati. Waqala hakada aqdi ala man lam yarda bi qada'illah wa qada'i rasulih, beginilah saya memutuskan untuk orang-orang yang tidak ridho terhadap keputusan Allah dan keputusan utusan Allah Nabi Muhammad. Wa haraba Yahudi, orang Yahudi lari. Maka turunlah ayat alam taro ilal ladina yas'umuna, lihatlah orang-orang yang menganggap sudah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, wa ma unzila min qablika,
dan orang yang iman terhadap kitab yang diturunkan sebelummu, yuridun ayat kamu ila taud, mau minta hukum ke Ka'ab bin Ashraf. Banyak kejahatannya itu, di antaranya jadi apa itu penggerak demo apa, provokator. Ka'ab bin Ashraf itu memprovokator Abi Sufyan. Orang yang banyak jahatnya itu waqad umiru ayak furubi, jangan sampai dimintain hukum kalau provokator. Wala yuwalluhu, jangan sampai kasih-kasihan dengan provokator. Karena apa? Karena provokator seperti Ka'ab bin Ashraf itu koneksinya dengan setan. Wa yuridu syaiton, setan itu keinginannya ayyudillahum dolalam ba'da, menginginkan orang-orang sesat jauh dari perkara yang benar sejauh-jauhnya. Setelah itu terakhir oleh saya ditutup dengan keterangan ketika Sayyidina Umar membunuh munafik yang tidak ridho terhadap keputusan Rasulullah dan terhadap keputusan Abu Bakar, serta merta mengatakan Sayyidina Umar hakadza bi alaman lam yardu bi qada'illahi wa qada'i rasulihi, sampai beginilah saya memberi hukum kepada orang yang tidak ridho menerima keputusan Allah dan keputusan Rasul Allah. Abu Bakarnya gak disebut ya sama Sayyidina Umar. Larilah Yahudi wa nazalat ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi sanjungan oleh Rasulullah Sayyidina Umar itu antal faruqu, kamu itu pembeda antara hak dan batin, pemisah antara hak dan batin. Kemudian malaikat Jibril turun, wa nazala Jibril wa qala inna Umara farraqa bainal haq wal batil. Sayyidina Umar ini memisahkan antara hak dan batil, maka fasumi al-Faruq, Umarul Faruq. Corona saja kepada namanya al-Faruq ditulis toon kata orang Madura, toon takut katanya. Dan ayatnya sampai ke bawah ya, saya sampai itu aja dulu, sampai akhir ayat wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Mungkin kalau saya simpulkan, ada keseimbangan di dalam Al-Quran itu ketika Allah menurunkan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Allah sudah menggambarkan amanah dan cara penyerahan amanah kepada seseorang, maka harus dilaksanakan sungguh amanah itu dan memberi keputusan yang adil di antara orang-orang yang meminta amanah tersebut. Bagi orang yang dipimpin, di sini di tafsirnya ahlul Quran, ulama, fuqaha masuk semua, as-sultan, kepala pemerintahan, umaro, pemerintahan juga masuk, harus ditaatin oleh rakyat, masyarakat. Karena yang bisa mengembalikan persoalan di tengah masyarakat ini ialah
ulama. Ulama itu bisa mengembalikan kepada Al-Quran, hadis, karena disuruh mengembalikan segala permasalahan ini kepada Allah, Rasulnya, kepada Al-Quran, hadis. Yang bisa itu ulama. Biasanya ulama dan umaro, sultan itu sepakat biasanya, khususnya di Indonesia lah, harus ditaatin itu. Kalau tidak taat terhadap keputusan itu, dianggap cacat imannya. Harus taat. Tambahan dari saya, kaum-kaum terdahulu itu disiksa karena banyak menyimpang kepada nabi-nabinya. Sekarang kalau sudah tiada Nabi Muhammad, jangan menyimpang kepada apa yang diatur oleh pemerintah, apalagi sudah kesepakatan dengan ulama, ahlul Quran, ahlul ilmi, fuqaha. Gak boleh ditentang itu, biar tidak dikatakan cacat iman kita kepada Allah dan di akhirat nanti. Dan untuk pengembalian ke Quran, hadis, ijma harus diterima, karena ijma itu pengumpulan Al-Quran. Kita membaca 1-30 itu ijma sahabat, ijma Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Itu sudah sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran 30 itu. Dan untuk kiasnya, kita harus tidak menolak Quran, hadis, ijma, kias. Itu kerjaannya ulama semuanya, analog, menyamakan. Karena sesungguhnya larangan ini banyak sekali, lebih banyak daripada yang ada di dalam Al-Quran larangannya. Maka dicari sama ulama itu. Hadis yang saya temukan Hasan Warib ya, gak apa-apa digunakan. Terus yang ketiga, diberi gambaran oleh Al-Quran, barang siapa yang tidak ridho terhadap hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Ketika menanyakan kepada Sayyidina Umar, kalau sudah keputusannya dibunuh oleh Sayyidina Umar. Artinya Sayyidina Umar itu tidak suka orang yang tidak ridho kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah lewat, kalau sekarang ya lewat ulama gitu. Tapi Sayyidina Umarnya juga meninggal ya. Artinya sudah ada gambaran lah. Dan ini untuk memahami hal-hal yang seperti ini, jangan sampai mengandalkan pikiran kita murni, nggak boleh. Memang jadi ulama, jadi ahli ilmu, jadi ahli fikih, jadi pemerintah itu mempunyai akal, mempunyai pendapat, mempunyai pengaruh. Memang itu akal juga nanti. Tapi harus jangan murni akal saja, harus bil maksur, harus ada riwayat-riwayatnya. Apalagi mau bicara ayat Al-Quran, biar tidak tilun mutilun di tengah masyarakat, atau memberikan info yang kurang lengkap. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang husnul khotimah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.